Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felitul Amru dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 6 kelas B. Di sini saya akan membuat video mengenai analisis soal untuk memenuhi tugas evaluasi pembelajaran PAI 2. Di sini saya akan menganalisis soal pada buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 11. Di sini ada penulis pertama Fadlizon Amru, dan penulis kedua Asep Nur Sobah, dan penulis ketiga itu Mulyawan Safwandi Nugraha. Nah, tujuan analisis ini untuk meningkatkan kualitas peserta didik termasuk prestasi belajarnya. Untuk mengetahui peningkatan ini, guru mampu menganalisis butir soal untuk menentukan pencapaian si belajar. Butir soal yang akan dianalisis pada pertemuan ini yaitu buku pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Budi Pekerti kelas 11 dengan menganalisis butir soal dengan kategori lots, mods, dan hots. Nah, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode menganalisis masalah sesuai dengan aturan yang merancang pertanyaan. Dengan menggunakan metode kualitatif dalam evaluasi artikel, pengembangan tes dapat memperoleh informasi kualitatif dan deskriptif yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas artikel dan desain secara keseluruhan. Metode analisis ini digunakan untuk menganalisis komponen yang berbeda. Nah, kita langsung saja beranjak ya. Ini kita lewat saja metode lewat saja. Nah, ini ada hasil pembahasan ya dari progres. Yang pertama itu penulis bukunya itu ada Mustahdi dan Mustaqim. Ya, penelaannya ada Asep Nur Sobah dan Ismail. Previewnya ada Evi Zahara. Penerbitnya ada Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud. Adapun kurikulumnya kurikulum Merdeka. Nah, dalam penelitian ini, peneliti menganalisis butir soal pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 11. Adapun butir soal yang terdapat pada buku tersebut diantaranya 49 butir soal lots dengan persentase 44%, 58 butir soal mods dengan persentase 53%, dan 3 butir soal hots dengan persentase 3%. Berikut ini diagram lingkaran mengenai analisis butir soal. Nah, ini sebelum diagram lingkaran ini ada contoh dulu ya, contoh analisis dulu mengenai pengkategorian, termasuk kategori apa soal tersebut, lots, mods, ataupun hots. Ini saya akan mencoba untuk 10 soal saja, ataupun 2 soal saja lah cukup karena memberikan waktu ya, karena ini banyak soalnya. Nah, yang pertama itu di sini ada soal PG. Berikut ini yang termasuk, ini soalnya tuh berikut ini yang termasuk perilaku orang yang beriman kepada kitab suci yang diturunkan Allah SWT kepada para nabinya adalah. Nah, di sini kategorinya lots. Mengapa lots? Nah, keterangannya ini ada keterangannya. Dan kedua itu ada soal Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa tidak akan tersesat orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya ialah, nah yang kedua itu mods. Nah, karena apa? Karena terus C2 yaitu memahami penjelasan yang telah dipaparkan. Nah, ini bisa dibuka saja ya itunya artikelnya. Ini biar mempersingkat saja, ini soalnya banyak, ada 11 bab. Kita langsung saja lewat. Untuk singkatnya itu, nah ini langsung saja ya. Nah, ini analisis soal tadi yang lotsnya ada 44%, yang hotsnya ada 3%, dan yang modsnya ada 53%. Nah, ini analisis babnya merupakan, jadi misalkan soal ini termasuk ke dalam bab apa, misalkan akidah, akhlak, fikih, SKI. Nah, yang saya analisis itu ada 64% akidah, akhlak, 18% SKI, dan 18% fikih. Adapun mengenai stimulusnya, yaitu yang pertama itu stimulus, jumlah stimulusnya ada 10, persentase stimulusnya 9, dan yang tidak stimulusnya tuh 100, persentase stimulusnya 91%. Tapi tujuan dari analisis stimulus ini yaitu untuk memahami dengan baik konten dan informasi yang terkandung dalam stimulus tersebut, serta melihat sejauh mana stimulus mendukung tujuan pembelajaran dan pertanyaan yang diajukan. Nah, ini ya, ini jika didiagramkan seperti ini ya. 91% tidak stimulus dan 9% stimulus. Adapun yang selanjutnya itu analisis homogen soal. Ada 4 kemungkinan jawaban, itu antara poin A, B, C, dan D. Opsi ini digunakan sebagai respon dummy. Pilihan harus konsisten dan dalam hal konten, notasi, dan panjang. Kalimat singkat untuk setiap opsi. Berikut analisisnya.
Yang homogen itu ada 40 dan yang tidak homogen itu 15. Tapi jika dipresentasikan, yang homogen ada 72%, yang tidak homogen ada 28%. Totalnya itu ada 55 dan persentase 100 ya. Nah, ini jika di tabel diagram kan seperti ini, 72% homogen, 28% tidak homogen. Analisis konten. Nah, analisis konten ini untuk memastikan bahwa soal memiliki kualitas yang baik, relevan dengan tujuan pembelajaran, dan mampu mengukur pemahaman dan keterampilan yang diinginkan. Nah, narasinya itu ada 0, pernyataannya ada 0, pertanyaannya ada 80%, 80 maksudnya itu bukan 80%, perilakunya ada 17%, kisah ada 12. Namun jika dipresentasikan, narasinya 0%, pernyataan 0%, pertanyaan 73%, perilaku 16%, kisah 111%. Jadi semuanya itu ada 100% ya. Nah, ini jika didiagramkan, narasi 0, pernyataan 0, pertanyaan 73%, perilaku 16%, 11% kisah. Adapun analisis STEM soal, yaitu singkat dari sains, teknologi, teknik, dan matematika. Ada yang pertama itu ada pertanyaan inferensial ada 75, adapun pertanyaan interpretasi ada 20, dan pertanyaan hipotetik itu ada 15. Jadi totalnya itu ada 110 pertanyaan, 55 soal esai dan 55 soal PG. Jika dipresentasikan, yaitu pertanyaan inferensial 68%, pertanyaan interpretasi 18%, pertanyaan transfer 0%, pertanyaan hipotetik 14%. Jadi totalnya 100%. Ini jika didiagramkan seperti ini ya. Yang selanjutnya analisis KKO ataupun kata kerja operasional. Yang pertama itu ada mengingat 60, menyebutkan 30, mengidentifikasi 8, memberi saran 0, menganalisis 12, menghitung 0, menilai 0. Total 110 soal. Jadi jika kalau dipresentasikan ini langsung saja ke diagram. Nah, ini jika dipresentasikan, mengingat 25%, menyebutkan 27%, mengidentifikasi 7%, memberi saran 0%, menganalisis 11%, menghitung 0%, menilai 0%. Yang selanjutnya ada analisis level kognitif soal. C1 sampai C6. Yang C1-nya ada 49 soal, C2-nya ada 58 soal, C3-nya ada 0 soal, C4-nya ada 3 soal, C5-nya 0 soal, C6-nya 0 soal. Jika dipresentasikan dan diagramkan langsung seperti ini ya. C1 44%, C2 53%, C3 0%, C4 3%, C5 0%, C6 0%. Nah, mungkin sekian saja analisis butir soal kategori HOTS, LOTS, dan MOTS-nya. Simpulannya, pada mata pelajaran atau pada buku ini terdapat 49 soal LOTS, 58 soal MOTS, dan 3 soal HOTS. Dalam pembahasan dan penelitian ini membahas mengenai analisis stimulus soal, analisis homogen soal, analisis konten soal, analisis STEM soal, analisis KO, kata kerja operasional, dan analisis level kognitif. Ya, mungkin sekian progres saya dalam menganalisis soal pada buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 11. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.